Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dirahmati Allah. Bayangkan, jika ada amalan yang sangat ringan dilakukan, tidak menguras tenaga, tidak membutuhkan harta yang banyak, tidak pula memerlukan waktu yang panjang. Namun pahalanya mengalir begitu besar, bahkan terus bertambah hingga hari kiamat. Amalan yang seringkali kita anggap sepele, kita tunda, atau bahkan kita lupakan. Padahal, di sisi Allah, nilainya luar biasa. Video ini akan mengajak Anda membuka kembali lembaran-lembaran kecil dalam kehidupan sehari-hari yang ternyata menyimpan pahala yang sangat besar. Mungkin selama ini kita sibuk mencari amalan besar, sedekah dalam jumlah besar, ibadah panjang di sepertiga malam, atau perjuangan berat yang tidak semua orang mampu melakukannya. Padahal, Rasulullah SAW telah mengajarkan amalan-amalan ringan yang bisa dilakukan siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Jangan lewatkan video ini, karena bisa jadi satu amalan sederhana yang akan kita bahas, menjadi sebab keselamatan kita di akhirat. Amalan pertama adalah zikir. Zikir adalah amalan yang sangat ringan di lisan. Hampir tidak terasa lelah ketika diucapkan. Namun memiliki bobot yang sangat berat di timbangan amal pada hari kiamat kelak. Banyak orang memandang zikir sebagai amalan kecil, karena hanya berupa ucapan. Padahal justru, disitulah letak keistimewaannya. Sebab Allah memberikan pahala besar pada sesuatu yang tampak sederhana, agar semua hambanya, baik yang sibuk, lemah maupun kuat, tetap memiliki jalan menuju pahala yang melimpah. Rasulullah SAW pernah menyampaikan bahwa ada dua kalimat yang sangat ringan di lisan, namun sangat berat di timbangan amal, dan sangat dicintai oleh Allah, yaitu Subhanallahi wa bihamdih, Subhanallahil azim. Hadis ini menjadi bukti nyata bahwa ukuran pahala di sisi Allah tidak ditentukan oleh beratnya usaha menurut manusia, tetapi oleh keikhlasan dan makna di balik amalan tersebut. Ketika seseorang membiasakan dirinya berzikir, sejatinya ia sedang menghidupkan hatinya yang seringkali mati oleh kesibukan dunia. Hati yang hidup akan lebih mudah tersentuh oleh nasihat, lebih lembut dalam bersikap, dan lebih kuat untuk menahan diri dari perbuatan dosa, karena ia selalu terhubung dengan Allah dalam setiap keadaan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali tanpa sadar menghabiskan waktu yang sangat panjang untuk hal-hal yang tidak memberikan manfaat akhirat. Jari kita begitu ringan menggulir layar ponsel, namun terasa berat ketika diminta untuk berzikir beberapa menit saja. Padahal jika waktu tersebut diisi dengan tasbih, tahmid, dan takbir, pahalanya bisa menjadi tabungan besar untuk kehidupan setelah mati. Keindahan zikir terletak pada kemudahannya, karena ia tidak terikat oleh tempat dan keadaan. Zikir bisa dilakukan di rumah, di jalan, saat bekerja, saat duduk, bahkan saat berbaring. Inilah bukti bahwa Islam adalah agama yang penuh kasih sayang, yang tidak memberatkan umatnya, namun tetap memberikan peluang pahala yang luar biasa besar. Setiap lafaz zikir yang keluar dari lisan seorang hamba, sejatinya adalah pengakuan bahwa Allah Maha Besar, Maha Suci, dan Maha Terpuji. Ucapan-ucapan sederhana ini menjadi penguat iman, karena semakin sering seseorang menyebut nama Allah, semakin kuat pula keyakinannya bahwa hidup ini berada dalam genggamannya. Zikir juga merupakan sumber ketenangan jiwa yang sejati. Allah sendiri menegaskan bahwa dengan mengingatnya, hati akan menjadi tentram. Ketentraman ini bukan ketenangan palsu yang hanya muncul sesaat, melainkan ketenangan yang mampu bertahan di tengah ujian, kesulitan, dan tekanan hidup yang berat. Ketika lisan seseorang terbiasa berzikir, secara perlahan ia akan terjaga dari ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat. Lidah yang sibuk menyebut nama Allah akan merasa berat untuk digunakan dalam ghibah, fitnah, dan kata-kata yang menyakiti orang lain, sehingga zikir bukan hanya mendatangkan pahala, tetapi juga melindungi dari dosa. Setiap tasbih, tahmid, dan takbir yang kita ucapkan bukan sekadar rangkaian kata tanpa makna. Di dalamnya terdapat pujian, doa, pengakuan kelemahan diri, dan penghambaan total kepada Allah yang Maha Agung. Amalan kecil ini menjadi bukti bahwa seorang hamba sadar akan posisinya di hadapan Sang Pencipta. Allah sangat mencintai amalan yang dilakukan secara konsisten, meskipun sedikit. Zikir yang dilakukan setiap hari, walaupun hanya beberapa menit, lebih dicintai Allah dibandingkan amalan besar yang dilakukan sekali, lalu ditinggalkan. Dari kebiasaan kecil inilah lahir istiqomah yang menjadi kunci keselamatan seorang mukmin. Banyak ulama dan orang-orang saleh menekankan pentingnya wirid harian, karena zikir yang dilakukan secara rutin akan membentuk kekuatan spiritual yang luar biasa. Dari zikir lahir kesabaran, dari kesabaran lahir keteguhan iman,
dan dari iman yang kuat lahir akhlak yang mulia. Salah satu keutamaan zikir adalah dihapuskannya dosa-dosa kecil. Betapa besar kasih sayang Allah kepada hambanya. Ketika kesalahan yang kita lakukan bisa dihapus hanya dengan menyebut namanya dengan penuh keikhlasan dan kesadaran. Orang-orang yang gemar berzikir termasuk golongan yang akan mendapatkan keistimewaan di hari kiamat. Mereka akan memperoleh naungan Allah pada hari yang sangat panas. Hari ketika manusia berdiri lama menunggu keputusan dan tidak ada naungan kecuali naungannya. Zikir pagi dan petang menjadi benteng perlindungan bagi seorang mukmin dari berbagai keburukan yang tampak maupun yang tersembunyi. Dengan zikir seorang hamba menyerahkan seluruh urusannya kepada Allah dan memohon penjagaannya sepanjang hari. Bahkan dalam kondisi lelah, sedih, atau terpuruk sekalipun, zikir tetap bisa dilakukan. Tidak ada alasan bagi seorang hamba untuk meninggalkan zikir. Karena justru dalam kondisi terlemah itulah kita paling membutuhkan pertolongan Allah. Setiap kali kita lupa berzikir, sejatinya bukan Allah yang dirugikan, melainkan diri kita sendiri. Allah tidak membutuhkan zikir kita sedikit pun, tetapi kitalah yang membutuhkan rahmat, ampunan, dan pertolongannya setiap saat. Zikir adalah bukti cinta seorang hamba kepada Rabb-nya. Sebagaimana seseorang yang mencintai akan sering menyebut nama yang dicintainya, demikian pula hati yang mencintai Allah akan ringan dan senang menyebut namanya. Di tengah kehidupan modern yang penuh tekanan, zikir menjadi terapi spiritual yang menenangkan jiwa. Ia menyeimbangkan hati yang lelah oleh urusan dunia dan mengembalikannya pada tujuan hidup yang hakiki, yaitu beribadah kepada Allah. Orang yang lisannya basah dengan zikir biasanya memiliki hati yang lembut dan lebih mudah berbuat baik kepada sesama. Zikir membentuk kepribadian yang tenang, sabar, dan penuh kasih sayang. Zikir juga akan menjadi cahaya di alam kubur, menemani seorang hamba ketika ia sendirian dan tidak lagi ditemani oleh harta, jabatan, maupun manusia. Amalan kecil ini berubah menjadi teman setia yang tidak pernah meninggalkan. Amalan zikir sangat mudah diajarkan kepada anak-anak, sehingga sejak usia dini, mereka sudah terbiasa mengingat Allah dalam setiap keadaan. Kebiasaan ini akan tumbuh bersama mereka hingga dewasa dan menjadi benteng iman yang kuat. Zikir yang dilakukan dengan penuh kesadaran akan menumbuhkan rasa murakabah, yaitu perasaan selalu diawasi oleh Allah. Dari sinilah lahir kejujuran, amanah, dan rasa takut untuk berbuat maksiat, meskipun tidak ada manusia yang melihat. Dari zikir pula, tumbuh rasa syukur yang mendalam. Setiap lafaz zikir mengingatkan kita bahwa segala nikmat yang kita rasakan, sekecil apapun, berasal dari Allah dan layak untuk disyukuri. Hati yang dekat dengan zikir akan lebih mudah bertawakal kepada Allah. Ia tidak mudah gelisah memikirkan masa depan, karena yakin bahwa Allah adalah sebaik-baik pengatur kehidupan. Banyak orang besar dan orang-orang saleh lahir dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Zikir adalah salah satu kebiasaan kecil yang dampaknya sangat besar bagi kehidupan dunia dan akhirat. Jangan menunggu waktu luang untuk berzikir, karena zikir justru menjadikan waktu yang sempit terasa lebih berkah dan bermakna. Dengan zikir, setiap detik hidup menjadi bernilai ibadah. Setiap helaan napas yang disertai zikir akan menghidupkan hati dan menguatkan iman, seolah seluruh hidup seorang hamba berubah menjadi rangkaian ibadah yang tidak terputus. Jika kita benar-benar memahami betapa besar pahala zikir, niscaya kita akan menyesal atas setiap waktu yang berlalu tanpa menyebut nama Allah. Penyesalan itu seharusnya menjadi motivasi untuk memperbanyak zikir mulai saat ini. Zikir adalah kunci pembuka berbagai pintu kebaikan dalam hidup seorang mukmin. Dari zikir lahir ketenangan, dari ketenangan lahir ketaatan, dan dari ketaatan lahir keselamatan di dunia dan akhirat. Maka jangan pernah meremehkan zikir, karena amalan yang tampak ringan inilah yang bisa menjadi penyelamat kita ketika kelak berdiri di hadapan Allah dengan membawa amal yang sangat terbatas. Amalan kedua adalah sedekah. Sedekah adalah amalan yang sering dianggap berat karena selalu dikaitkan dengan harta dan jumlah yang besar. Padahal hakikat sedekah tidak pernah ditentukan oleh banyak atau sedikitnya pemberian, melainkan oleh keikhlasan hati seorang hamba. Bahkan sesuatu yang tampak sangat kecil di mata manusia bisa menjadi sangat besar nilainya di sisi Allah jika dilakukan dengan niat yang tulus. Banyak orang menunda sedekah karena merasa belum mampu, belum cukup, atau masih takut kekurangan. Padahal Rasulullah SAW mengajarkan bahwa sedekah tidak akan mengurangi harta sedikit pun. Justru ia menjadi sebab datangnya keberkahan yang tidak disangka-sangka dalam kehidupan seseorang. Sedekah tidak selalu berbentuk uang dalam jumlah besar. Senyuman yang tulus,
tenaga yang dikeluarkan untuk membantu, atau waktu yang diberikan untuk menolong orang lain, juga termasuk sedekah yang bernilai pahala besar di sisi Allah. Allah Maha mengetahui kondisi setiap hambanya. Ketika seseorang hanya mampu bersedekah dengan jumlah yang sangat kecil, namun ia memberikannya dengan hati yang ikhlas dan penuh harap kepada Allah, maka pahala sedekah itu bisa jauh lebih besar dibandingkan sedekah besar yang dilakukan dengan niat riya atau ingin dipuji. Dalam Al-Quran, Allah menjanjikan bahwa satu kebaikan akan dilipat gandakan hingga 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat atau lebih. Sedekah adalah salah satu amalan yang termasuk dalam janji pelipat gandaan pahala tersebut. Sedekah juga menjadi bukti keimanan seseorang terhadap rezeki yang Allah berikan. Ketika seseorang bersedekah, sejatinya ia sedang menunjukkan keyakinannya bahwa Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki dan tidak akan menyia-nyiakan hambanya yang gemar berbagi. Seringkali kita melihat orang yang hidupnya sederhana, namun hatinya ringan untuk bersedekah tanpa disadari. Justru dari sedekah kecil yang rutin itulah Allah bukakan pintu-pintu kebaikan dan pertolongan yang besar dalam hidupnya. Sedekah memiliki kekuatan untuk menolak bala dan musibah. Banyak kisah nyata yang menunjukkan bagaimana seseorang diselamatkan dari bahaya karena sedekah yang ia lakukan, meskipun hanya dalam bentuk yang sangat sederhana. Ketika seorang hamba bersedekah, ia tidak hanya membantu orang lain, tetapi juga sedang membersihkan hatinya dari sifat kikir dan cinta dunia yang berlebihan. Sedekah melatih jiwa untuk lebih peka dan peduli terhadap penderitaan sesama. Sedekah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi memiliki keutamaan yang sangat besar. Ketika tidak ada seorang pun yang mengetahui kecuali Allah, maka disitulah keikhlasan diuji dan pahala pun menjadi lebih murni. Banyak orang tidak menyadari bahwa sedekah kecil yang dilakukan secara konsisten jauh lebih dicintai Allah daripada sedekah besar yang hanya dilakukan sekali dalam hidup. Konsistensi inilah yang menjadikan sedekah sebagai amalan yang terus mengalir pahalanya. Sedekah juga menjadi sebab diampuninya dosa-dosa. Rasulullah SAW mengibaratkan sedekah seperti air yang memadamkan api. Begitu pula sedekah memadamkan dosa-dosa yang telah dilakukan seorang hamba. Ketika seseorang bersedekah di saat sempit, di saat ia sendiri membutuhkan, disitulah nilai sedekah itu menjadi sangat tinggi di sisi Allah, karena ia mendahulukan orang lain dan mengalahkan hawa nafsunya sendiri. Sedekah bukan hanya berdampak pada penerima, tetapi juga pada pemberi. Hati menjadi lebih lapang, pikiran menjadi lebih tenang, dan hidup terasa lebih bermakna karena dipenuhi dengan kebaikan. Allah menjanjikan bahwa orang-orang yang gemar bersedekah akan mendapatkan naungannya di hari kiamat, hari di mana manusia sangat membutuhkan perlindungan dan pertolongan. Sedekah yang dilakukan dengan niat membantu dan meringankan beban orang lain akan menjadi saksi kebaikan di akhirat kelak. Setiap rupiah, setiap tenaga, dan setiap bantuan akan diperhitungkan oleh Allah dengan sangat adil. Banyak orang takut bersedekah karena khawatir hartanya habis. Padahal yang sebenarnya habis adalah harta yang tidak disedekahkan. Sedekah justru menjadi investasi akhirat yang keuntungannya tidak pernah merugi. Sedekah juga dapat membuka pintu rezeki dari arah yang tidak pernah disangka. Allah Maha Kuasa membalas satu kebaikan dengan cara yang jauh lebih besar dan lebih indah. Ketika kita bersedekah, sejatinya kita sedang meminjamkan harta kepada Allah, dan Allah berjanji akan mengembalikannya dengan balasan yang berlipat ganda di dunia dan akhirat. Sedekah kecil yang dilakukan dengan penuh cinta dan kepedulian bisa menjadi sebab turunnya rahmat Allah kepada keluarga dan lingkungan sekitar kita. Amalan sedekah juga mengajarkan kerendahan hati. Ia mengingatkan kita bahwa apa yang kita miliki bukan sepenuhnya milik kita, melainkan titipan yang suatu saat akan dimintai pertanggungjawaban. Sedekah yang disertai doa untuk penerima akan menjadi kebaikan yang berlipat, karena doa tersebut kembali kepada diri kita sendiri. Dalam kehidupan yang penuh persaingan dan individualisme, sedekah menjadi pengingat bahwa kita tidak hidup sendirian, dan bahwa kebahagiaan sejati terletak pada memberi, bukan hanya menerima. Sedekah mengajarkan kita untuk percaya pada janji Allah, bukan pada perhitungan manusia. Ketika kita memberi karena Allah, maka Allah yang akan mencukupi. Banyak masalah hidup terasa berat karena hati terlalu terikat pada harta. Sedekah membantu melepaskan ikatan itu dan menggantinya dengan rasa lapang dan keikhlasan. Sedekah juga menjadi sarana untuk menumbuhkan empati dan kasih sayang. Dua sifat yang sangat dicintai Allah dan sangat dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat. Amalan sedekah tidak mengenal batas usia dan kondisi. Anak-anak, orang dewasa, orang tua, bahkan mereka yang tidak berharta sekalipun tetap bisa bersedekah
sesuai kemampuannya. Sedekah kecil yang mungkin kita lupakan justru bisa menjadi penyelamat kita di hari kiamat. Ketika kita sangat membutuhkan satu kebaikan tambahan untuk memberatkan timbangan amal, maka jangan pernah meremehkan sedekah sekecil apapun, karena bisa jadi dari sedekah itulah Allah membuka pintu pertolongan, ampunan, dan keselamatan bagi kita di dunia dan di akhirat. Amalan ketiga adalah senyum, akhlak baik, dan niat sederhana. Banyak orang mengira bahwa pahala besar hanya bisa diraih melalui amalan-amalan yang berat dan melelahkan. Padahal Islam mengajarkan bahwa akhlak yang baik dan niat yang lurus seringkali menjadi sebab turunnya pahala yang sangat besar di sisi Allah. Sesuatu yang tampak ringan di mata manusia, seperti senyum dan sikap ramah, ternyata memiliki nilai ibadah yang luar biasa. Rasulullah SAW adalah teladan terbaik dalam hal akhlak. Beliau selalu menampakkan wajah yang ramah, tutur kata yang lembut, dan sikap yang menenangkan, sehingga setiap orang yang berinteraksi dengannya merasakan kedamaian. Dari sini kita belajar bahwa senyum bukan sekadar ekspresi wajah, tetapi cerminan hati yang bersih. Senyum yang tulus kepada sesama, tanpa niat merendahkan atau mencari perhatian, termasuk sedekah yang sangat mudah dilakukan, tidak membutuhkan biaya, tidak menguras tenaga, namun pahalanya mengalir karena senyum mampu menghadirkan kebahagiaan di hati orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita berinteraksi dengan banyak orang tanpa menyadari bahwa sikap kita dapat menjadi ladang pahala, atau sebaliknya, menjadi sumber dosa. Satu senyum bisa menguatkan seseorang yang sedang lelah, sementara satu wajah masam bisa melukai hati tanpa kita sadari. Akhlak yang baik juga tercermin dari cara kita berbicara. Kata-kata yang lembut dan menenangkan lebih mudah diterima dan lebih dekat dengan kebenaran dibandingkan kata-kata kasar. Meskipun maksudnya sama, setiap ucapan baik yang keluar dari lisan akan dicatat sebagai kebaikan oleh malaikat. Niat memiliki peran yang sangat besar dalam menentukan nilai sebuah amalan. Amalan yang terlihat kecil bisa bernilai sangat besar jika diniatkan karena Allah. Sementara amalan besar bisa menjadi sia-sia jika niatnya hanya untuk dipuji manusia. Banyak pekerjaan sehari-hari yang sebenarnya bisa bernilai ibadah jika disertai niat yang benar. Bekerja untuk menafkahi keluarga, membersihkan rumah, atau membantu orang lain akan bernilai pahala ketika dilakukan dengan kesadaran bahwa semua itu adalah bentuk ketaatan kepada Allah. Akhlak yang baik menjadi cerminan keimanan seseorang. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Ini menunjukkan bahwa akhlak bukan sekadar pelengkap, tetapi inti dari ajaran Islam. Sikap sabar dalam menghadapi orang lain juga merupakan amalan ringan yang pahalanya besar. Menahan amarah, memaafkan kesalahan, dan memilih diam daripada menyakiti adalah bentuk kekuatan yang seringkali tidak terlihat, namun sangat dicintai oleh Allah. Ketika seseorang memilih untuk berbuat baik, meskipun diperlakukan tidak baik, sejatinya ia sedang meneladani akhlak Rasulullah SAW. Akhlak inilah yang kelak akan menjadi pemberat timbangan amal di hari kiamat. Banyak konflik dan permusuhan bermula dari hal-hal kecil yang tidak dijaga, seperti ucapan, ekspresi wajah, dan sikap. Sebaliknya, banyak persaudaraan dan kebaikan besar juga lahir dari hal-hal kecil yang dilakukan dengan penuh keikhlasan. Senyum dan akhlak baik juga menjadi dakwah yang paling efektif. Tanpa kata-kata seseorang bisa tertarik pada Islam, hanya dengan melihat keindahan akhlak seorang muslim dalam kehidupan sehari-hari. Allah mencintai hambanya yang berbuat baik kepada sesama, bahkan kepada orang yang tidak ia kenal. Setiap kebaikan yang dilakukan akan kembali kepada pelakunya, baik cepat maupun lambat. Akhlak yang baik menenangkan hati pelakunya sendiri. Orang yang terbiasa bersikap lembut dan positif akan lebih mudah merasa bahagia dibandingkan orang yang mudah marah dan penuh kebencian. Niat yang lurus juga menjaga hati dari rasa sombong. Ketika seseorang melakukan kebaikan karena Allah, ia tidak menuntut balasan atau pujian dari manusia, sehingga hatinya tetap bersih dan tenang. Dalam dunia yang serba cepat dan penuh tekanan, menjaga akhlak seringkali terasa berat. Namun justru disitulah letak nilai ibadahnya. Karena memilih berbuat baik di tengah kesulitan menunjukkan ketulusan iman. Senyum yang kita berikan hari ini mungkin akan dilupakan oleh kita sendiri, tetapi tidak akan pernah hilang dari catatan amal di sisi Allah. Setiap kebaikan sekecil apapun akan diperhitungkan dengan sangat adil. Akhlak yang baik juga menjadi bekal terbaik dalam bermasyarakat. Ia mempererat hubungan, menumbuhkan kepercayaan, dan menciptakan lingkungan yang penuh kedamaian. Niat sederhana yang terus diperbaiki akan membentuk kebiasaan baik
dalam hidup. Dari niat inilah lahir perbuatan, dan dari perbuatan lahir karakter yang mencerminkan keimanan seseorang. Rasulullah SAW mengajarkan bahwa kebaikan tidak boleh diremehkan, meskipun hanya bertemu saudaramu dengan wajah yang berseri. Ini menunjukkan betapa luasnya pintu pahala dalam Islam. Orang yang menjaga akhlaknya akan lebih mudah mendapatkan pertolongan Allah, karena Allah bersama hambanya yang berbuat baik dan bertakwa. Setiap kali kita memilih untuk bersikap lembut, bersabar, dan berbaik sangka, sejatinya kita sedang mengumpulkan pahala yang mungkin akan sangat kita butuhkan kelak. Akhlak yang baik juga menjadi cahaya dalam kehidupan, baik di dunia maupun di akhirat. Ia menerangi jalan seorang hamba menuju ridho Allah. Senyum dan niat yang tulus dapat mengubah suasana, memperbaiki hubungan, dan menghadirkan kebaikan yang berantai tanpa kita sadari. Banyak orang mencari ketenangan melalui hal-hal besar, padahal ketenangan seringkali hadir melalui hal-hal kecil yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan keikhlasan. Akhlak yang baik mengajarkan kita untuk lebih banyak memberi daripada menuntut, lebih banyak memahami daripada menghakimi, dan lebih banyak memaafkan daripada membalas. Setiap kebaikan yang lahir dari niat yang tulus akan kembali kepada diri kita sendiri, baik dalam bentuk kebahagiaan, ketenangan, maupun pahala di akhirat. Jangan pernah meremehkan senyum, akhlak baik, dan niat sederhana, karena bisa jadi amalan-amalan inilah yang paling berat timbangannya ketika kita berdiri di hadapan Allah kelak. Sahabatku, seringkali kita mengira bahwa amalan yang bernilai besar di sisi Allah hanyalah ibadah besar yang terlihat jelas oleh manusia. Padahal, dalam kehidupan sehari-hari, terdapat banyak amalan sederhana yang sering kita lakukan tanpa kesadaran. Namun sebenarnya menyimpan pahala yang sangat besar jika disertai dengan niat yang benar. Salah satu amalan yang paling sering diremehkan adalah menjaga kebersihan. Islam sangat menekankan kebersihan sebagai bagian dari iman. Namun banyak orang melakukannya hanya sebagai kebiasaan, bukan sebagai ibadah. Padahal, membersihkan diri, pakaian, dan lingkungan bisa bernilai pahala jika diniatkan untuk menaati perintah Allah, menyingkirkan gangguan dari jalan, seperti duri, batu, atau benda yang membahayakan orang lain. Terlihat sangat sepele, namun Rasulullah SAW menjelaskan bahwa perbuatan ini adalah sedekah. Satu tindakan kecil yang mungkin kita lupakan, ternyata bisa menjadi sebab ampunan dosa. Memberi makan hewan, meskipun hanya seekor kucing atau burung yang lapar, termasuk amalan yang sering dilakukan tanpa banyak berpikir. Namun dalam Islam, kasih sayang kepada makhluk hidup sangat dijunjung tinggi, dan setiap kebaikan kepada makhluk bernyawa akan dibalas dengan pahala. Menjaga lisan dari ucapan yang menyakiti orang lain adalah amalan berat yang seringkali tidak disadari nilainya. Diam ketika ingin berkata buruk bisa bernilai ibadah yang besar, karena menahan diri dari dosa seringkali lebih berat daripada melakukan kebaikan. Mengucapkan salam ketika bertemu sesama muslim mungkin terasa seperti formalitas, padahal salam adalah doa dan bentuk kasih sayang. Setiap salam yang kita ucapkan menjadi doa keselamatan dan kebaikan bagi orang lain, dan Allah membalasnya dengan pahala. Menjawab salam dengan lebih baik juga termasuk amalan yang sering diremehkan. Islam mengajarkan untuk membalas kebaikan dengan kebaikan yang lebih baik, dan ini melatih hati untuk tidak kikir dalam hal apapun, termasuk dalam kebaikan kecil. Mendoakan orang lain secara diam-diam tanpa sepengetahuan mereka adalah amalan yang sangat mulia. Doa tersebut tidak hanya bermanfaat bagi orang yang didoakan, tetapi juga akan kembali kepada diri kita sendiri melalui doa malaikat. Menahan diri untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan adalah amalan yang sangat berat, namun pahalanya sangat besar. Ketika seseorang memilih memaafkan, sejatinya ia sedang meninggikan derajatnya di sisi Allah. Membantu orang lain dengan tenaga, seperti mengangkat barang, menunjukkan jalan, atau sekadar menemani, sering dianggap hal biasa. Padahal bantuan sederhana ini bisa menjadi penolong kita di hari ketika kita sangat membutuhkan pertolongan. Menepati janji, meskipun dalam perkara kecil, adalah amalan yang sangat dicintai Allah. Banyak orang meremehkan janji kecil, padahal kejujuran dan amanah adalah tanda keimanan yang kuat. Bersabar ketika menghadapi keterlambatan, antrean panjang, atau kesalahan orang lain adalah latihan jiwa yang luar biasa. Kesabaran dalam hal-hal kecil seringkali lebih sulit daripada kesabaran dalam ujian besar. Menjaga pandangan dari hal-hal yang dilarang juga merupakan amalan yang sering diremehkan. Menundukkan pandangan mungkin hanya berlangsung beberapa detik, tetapi dampaknya besar bagi kebersihan hati. Makan dan minum dengan adab, dimulai dengan doa,
dan diakhiri dengan syukur adalah amalan sehari-hari yang bisa bernilai ibadah. Dari aktivitas yang tampak duniawi, Allah membuka pintu pahala bagi hambanya yang sadar. Tidur dengan niat untuk beristirahat agar kuat beribadah adalah contoh bagaimana niat mampu mengubah kebiasaan biasa menjadi ibadah. Bahkan tidur pun bisa bernilai pahala jika diniatkan karena Allah. Mendengarkan orang lain dengan penuh perhatian adalah bentuk kebaikan yang jarang disadari nilainya. Banyak orang hanya ingin didengar, dan ketika kita meluangkan waktu untuk itu, kita sedang menenangkan hati sesama. Menjaga senyum dan wajah ramah dalam kondisi lelah atau tertekan adalah amalan yang berat. Namun justru disitulah letak keutamaannya. Allah menilai usaha, bukan hanya hasil yang tampak. Mengucapkan kata-kata yang baik atau memilih diam ketika emosi adalah bentuk pengendalian diri yang sangat dicintai Allah. Dari sinilah lahir ketenangan dalam hubungan sosial. Menghormati orang tua, meskipun hanya dengan mendengarkan dan berbicara lembut, adalah amalan besar yang sering dianggap biasa. Ridha Allah bergantung pada ridha orang tua. Mengajarkan kebaikan kecil kepada orang lain, meskipun hanya satu kalimat nasihat atau satu contoh perbuatan, bisa menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir. Mengucapkan terima kasih dan menghargai kebaikan orang lain adalah akhlak mulia yang memperkuat hubungan dan mendatangkan keberkahan dalam hidup. Menjaga hati dari iri dan dengki adalah amalan batin yang sangat berat, namun pahalanya sangat besar. Hati yang bersih akan lebih mudah menerima cahaya iman. Bersyukur atas nikmat kecil yang sering dilupakan adalah amalan yang mengundang tambahan nikmat dari Allah. Syukur menjaga hati dari keluh kesah dan rasa tidak puas. Menyelesaikan pekerjaan dengan sungguh-sungguh, meskipun tidak dilihat orang lain, adalah bentuk keikhlasan yang bernilai ibadah. Allah melihat apa yang tersembunyi dari pandangan manusia. Menjaga waktu dan tidak menyia-nyiakannya adalah amalan yang sering diremehkan. Padahal setiap detik yang berlalu adalah bagian dari umur yang akan dimintai pertanggungjawaban. Berprasangka baik kepada Allah dan kepada sesama adalah amalan hati yang sangat menenangkan. Husnuzan, menjaga jiwa dari kegelisahan dan kecurigaan. Mendoakan kebaikan bagi orang yang menyakiti kita adalah puncak keikhlasan dan kematangan iman. Amalan ini berat, namun pahalanya sangat besar. Setiap amalan kecil yang dilakukan dengan kesadaran dan keikhlasan akan dikumpulkan oleh Allah sebagai kebaikan yang utuh, tanpa ada satupun yang terlewat. Seringkali keselamatan seorang hamba bukan datang dari amalan besar yang ia banggakan, tetapi dari amalan kecil yang ia lakukan dengan tulus dan konsisten. Maka jangan pernah meremehkan amalan sehari-hari, karena bisa jadi justru amalan sederhana inilah yang menjadi sebab Allah meridhai hidup kita dan menyelamatkan kita di akhirat. Pada akhirnya hidup seorang manusia tidak akan diukur dari seberapa besar ia merasa telah berbuat, tetapi dari seberapa ikhlas ia menjalani setiap langkahnya di hadapan Allah. Banyak orang datang kepada Allah dengan membawa amal yang tampak besar, namun gugur karena niat yang keliru. Sementara ada pula hamba yang datang dengan amal sederhana, namun diterima karena keikhlasan yang murni. Seringkali kita terlalu sibuk menunggu kesempatan untuk melakukan kebaikan besar, hingga lupa bahwa setiap hari Allah telah menghadirkan begitu banyak peluang kebaikan kecil di sekitar kita. Kesempatan itu hadir dalam bentuk senyum, doa, kesabaran, kejujuran, dan niat baik yang sering luput dari perhatian. Hari-hari kita berlalu begitu cepat, dan tanpa disadari, umur terus berkurang. Apa yang tersisa kelak bukanlah kesibukan, jabatan, atau harta, melainkan amal yang kita lakukan, baik yang besar maupun yang kecil, semuanya akan diperlihatkan dengan sangat jelas. Jangan pernah merasa rendah diri, karena hanya mampu melakukan amalan sederhana. Allah tidak menilai hambanya dari banyaknya amal, tetapi dari ketulusan hati dan kesungguhan niat di balik amal tersebut. Bisa jadi zikir yang sering kita ucapkan di sela kesibukan, sedekah kecil yang kita keluarkan dengan penuh keikhlasan, atau senyum tulus yang kita berikan kepada seseorang yang sedang lelah, menjadi sebab Allah mengampuni dosa-dosa kita. Tidak ada satupun kebaikan yang sia-sia di sisi Allah. Bahkan niat baik yang belum sempat terwujud pun sudah dicatat sebagai pahala, selama niat itu benar-benar tulus karena Allah. Seringkali kita tidak tahu amalan mana yang akan menjadi penolong kita di hari kiamat. Bisa jadi bukan salat panjang yang kita banggakan, tetapi kesabaran kecil yang kita tahan, atau kebaikan sederhana yang kita lakukan tanpa diketahui siapapun. Hidup di dunia ini hanyalah sementara, dan setiap detik adalah kesempatan untuk menambah bekal menuju akhirat. Jangan biarkan waktu berlalu tanpa makna, tanpa zikir, tanpa kebaikan, dan tanpa niat yang lurus.
Allah Maha Pengasih dan Maha Penerima amal. Dia membuka pintu pahala seluas-luasnya agar hambanya tidak berputus asa dan selalu memiliki harapan untuk kembali dan memperbaiki diri. Jika hari ini kita merasa amal kita masih sedikit, maka jangan putus asa. Mulailah dari yang kecil, dari yang ringan, dari yang mampu kita lakukan secara konsisten. Karena dari situlah Allah menumbuhkan kebaikan yang besar. Jangan menunda kebaikan hanya karena menunggu waktu yang tepat. Sebab waktu yang paling tepat untuk berbuat baik adalah sekarang. Selama kita masih diberi kesempatan bernapas. Setiap langkah menuju kebaikan akan dicatat. Setiap niat akan dihitung. Dan setiap usaha akan dibalas dengan keadilan dan kasih sayang Allah. Ketika kelak kita berdiri sendirian di hadapan Allah, tidak ada lagi yang bisa kita andalkan selain rahmatnya dan amal yang kita bawa. Pada saat itu kita akan sangat berharap memiliki satu kebaikan tambahan, meskipun sangat kecil. Karena itu jangan remehkan amalan ringan, jangan meremehkan kebaikan kecil, dan jangan pernah meremehkan niat yang tulus, karena bisa jadi semua itulah yang akan menyelamatkan kita. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang cerdas, yang tidak menyia-nyiakan peluang kebaikan, dan yang menjadikan setiap hari sebagai ladang amal untuk bekal kehidupan yang kekal. Semoga Allah menerima amal-amal kecil kita, mengampuni kekurangan kita, dan memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridainya. Amin. Semoga video ini bermanfaat. Silakan tekan tombol like sebagai bentuk dukungan kebaikan. Tuliskan komentar untuk saling mengingatkan dalam kebaikan. Dan jangan lupa subscribe, agar kita bisa terus belajar dan memperbaiki diri bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.